Kadang kita tahu apa yang benar, tetapi kita tetap memilih untuk melakukannya. 27.15 telat gua. Dosa itu bukan selalu tentang melakukan kejahatan besar. Kadang, dosa hadir lewat hal-hal kecil yang terus kita abaikan. Tugas yang ditunda, doa yang dilupakan, atau kepedulian yang perlahan mati. Yes. Ia pergi tanpa melihat wajah temannya. Kesibukan membuat manusia modern kehilangan kepekaan. Kita terlalu fokus mengejar diri sendiri sampai lupa bahwa Tuhan juga hadir lewat orang-orang di sekitar kita. Kamu kok langsung masuk saja. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Mahasiswa kan? Banyak mahasiswa sebenarnya bukan tidak mampu, mereka lelah secara batin. Tetapi ketika kelalaian terus dibenarkan, hati perlahan menjadi terbiasa untuk tidak peduli. Disiplin bukan soal menjadi manusia sempurna. Disiplin adalah bentuk kasih kepada diri sendiri dan tanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan titipkan. Seringkali kita tidak sadar, dosa terbesar bukanlah kebencian, tetapi ketidakpedulian. Guys, ikut Mas Aryo yuk. Enggak, Yakin nggak mau ikut? enggak, gue bilang enggak. Mana nih? Kenapa guys? Gak tahu, capek gua. Mungkin lu lagi banyak pikiran aja kali. Iya sih. Mulai dari hal kecil dulu. Mungkin kalau bisa bantu orang, berbuat baik. Pesan terakhir, jangan lupa berdoa. Ya. Atau anak-anak mahasiswa sekarang kadang terlalu sibuk dengan target. Oh ya, saya harus mencapai IPK sekian, harus lulus sekian semester, sibuk dengan kenyamanan sendiri atau tenggelam dalam distraksi gadget, media sosial sampai lupa melibatkan Tuhan. Lalu akhirnya makanya kenapa ayat 17 ini terjadilah dosa kelalaian, di mana dosa kelalaian ini bukan karena kita emang berniat berbuat jahat, tetapi karena ini konteksnya teman-teman mahasiswa itu terlalu fokus pada diri sendiri, sehingga ketika ada kesempatan berbuat baik, seperti misalnya membantu teman yang sedang kesulitan belajar, atau contoh yang sederhana, datang tepat waktu pada saat janjian, atau dalam konteks iman meluangkan waktu saat teduh, kemudian justru kita memilih untuk acuh dan menundanya. Jadi kebiasaan kecil yang terus dihidupi setiap hari. Dan yang paling penting, bahwa Tuhan sendiri tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna dulu, untuk bisa dipakai olehnya menjadi perpanjangan tangannya. Tapi Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Mungkin untuk itu bagi teman-teman mahasiswa jangan takut kalau hari ini masih sering jatuh, lalai, kehilangan arah. Yang terpenting adalah keberanian untuk kembali bertumbuh dan terus belajar menjadi manusia yang semakin utuh. Pada akhirnya saya mau katakan bahwa keberhasilan seorang mahasiswa itu kan bukan hanya diukur dari seberapa tinggi prestasinya, pencapaiannya, tetapi dari seberapa besar hidupnya itu bisa membawa kasih, harapan, dan dampak yang baik bagi sesama.